Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirati Segundari Fajaria, NIM 1803211000082, mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis riset pemasaran dan analisis perilaku konsumen yang terhadap pembelian komoditas daging yang ada di Desa Lacing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Saya memilih di pasar Desa Lacing yang beradius 90 meter dari rumah saya. Untuk melihat kondisi pasarnya, mari kita lihat video berikut ini. Analisis riset pasar dan perilaku konsumen terhadap pembelian komoditas daging di Desa Lacing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya saya akan menganalisis komoditas daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan asal ternak yang mengandung nutrisi berupa air, protein, lemak, mineral, dan sedikit karbohidrat yang mampu memperbaiki sel yang rusak di dalam tubuh. Permintaan akan daging sapi setiap tahunnya meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Kenapa alasan saya memilih daging sapi? Karena berdasarkan sumber Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan 2018, bahwasannya komoditas sapi potong yang ada di Bangkalan dari tahun 2013 sampai 2018 sangatlah banyak, sehingga produksi daging sapi yang ada di Bangkalan itu sangat memenuhi. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah penelitian di bidang pemasaran yang melakukan kegiatan pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas segala penemuan yang relevan dengan situasi kondisi yang berada di pasar. Hasil riset pemasaran ini dapat dipakai untuk perumusan strategi pemasaran dan dalam merebut peluang pasar. Selanjutnya adalah rancangan riset pasar, yaitu mengenai hasil wawancara dengan penjual daging sapi di pasar Desa Lacing, Kabupaten Bangkalan. Yang pertama ini mengenai berapa harga daging sapi per kilonya, yaitu 110.000 per kilonya. Yang kedua, bagaimana memperoleh daging sapi yang dijual. Penjual mendapatkan daging sapi dari rumah potong hewan yang ada di Kecamatan Arosbaya. Bagaimana dengan target konsumen daging sapi? Target konsumen daging sapi yaitu ibu rumah tangga, pedagang bakso, dan semua orang yang ingin membeli daging sapi tersebut. Yang keempat adalah bagaimana permintaan daging sapi di pasar. Tidak menentu karena permintaan akan naik ketika terdapat hari besar. Yang kelima, bagaimana kriteria daging sapi yang dibeli konsumen. Daging sapi yang dibeli konsumen itu sesuai dengan kebutuhan konsumen, mau diolah seperti apa. Selanjutnya adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah alasan konsumen untuk melakukan pembelian. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Rancangan kuesioner yang pertama itu ada identitas mengenai nama, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang kedua, alasan pembelian daging sapi. Yang ketiga, tempat pembelian daging sapi. Yang keempat adalah frekuensi pembelian daging sapi. Yang kelima adalah jumlah pembelian daging sapi. Nah, untuk analisis perilaku konsumen, yaitu ada faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian daging sapi, yaitu ada 4: lokasi yang mudah didangkau, harga, promosi, dan kualitas. Nah, di sini saya akan menggunakan dua alat analisis. Yang pertama adalah analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan eksternal dan lingkungan internal dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu usaha. Yang kedua adalah analisis deskriptif, yang dimana analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis ini menggunakan metode meringkas, menghimpun, menyajikan data secara tertulis. Nah, untuk riset pasar penjual daging sapi di Desa Lacing, Kabupaten Bangkalan melalui analisis SWOT, yaitu ada kekuatan. Yang pertama,
menyediakan daging sapi dari berbagai bagian tubuh sapi dalam keadaan segar. Kelemahannya, pencatatan keuangan masih sederhana sehingga belum mengetahui bagaimana keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar. Untuk peluang lokasi pasar yang sangat strategis dan akses pasar keluar masuk pasar itu mudah, sehingga siapa saja boleh masuk ke dalam pasar tersebut. Yang terakhir adalah ancaman terdapat pesaing yang menjual produk yang serupa. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan perilaku konsumen. Yang pertama, itu terdapat 11 responden yang ada di sekitar Desa Lacing. Yang pertama itu ada alasan dalam pembelian daging sapi itu 72,7% orang alasan membeli daging sapi adalah untuk kebutuhan, dan 27,3% karena mereka mengonsumsi daging sapi adalah kesukaan. Yang kedua, di manakah Anda membeli daging sapi? Seluruh responden, 11 responden memilih membeli daging sapi di pasar tradisional. Pertanyaan ketiga, kapan berapa kali Anda membeli daging sapi? 63,6% responden dalam melakukan pembelian daging sapi sebanyak 2 minggu sekali, sedangkan 36,4% membeli seminggu sekali. Jumlah pembelian daging sapi, 90,9% orang memilih membeli daging sapi kurang dari 1 kg, dan 9,1% orang memilih pembelian daging sapi 1-2 kg. Nah, selanjutnya menganalisis faktor yang mempengaruhi pembelian daging sapi, yaitu lokasi yang mudah dijangkau mempengaruhi dalam pembelian daging sapi. 45,5% orang setuju apabila lokasi yang mudah dijangkau itu berpengaruh dalam pembelian daging sapi. Yang kedua, harga mempengaruhi pembelian daging sapi. 54,5% orang sangat setuju bahwa harga itu mempengaruhi pembelian daging sapi. Yang ketiga adalah promosi mempengaruhi Anda dalam melakukan pembelian daging sapi, dan 81,8% responden setuju bahwa promosi mempengaruhi pembelian daging sapi. Yang terakhir adalah kualitas daging, warna, tekstur, aroma mempengaruhi dalam pembelian daging sapi. 54,5% orang sangat setuju bahwa kualitas daging mempengaruhi pembelian daging sapi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis riset pasar dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, timbul alternatif strategi yang diperoleh adalah dengan melakukan perluasan jangkauan pemasaran untuk menghindari daya saing sesama penjual. Selain itu, bisa dengan melakukan pencatatan keuangan untuk melihat aliran uang yang masuk dan keluar. Sedangkan analisis perilaku konsumen dalam pembelian daging sapi yaitu karena faktor kebutuhan. Pembelian daging sapi di pasar tradisional dengan frekuensi pembelian 2 minggu sekali sebanyak kurang dari 1 kg daging sapi yang dibeli. Selain itu, faktor lokasi, harga, potongan harga, dan kualitas sapi yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian daging sapi. Baik, cukup pemaparan analisis riset pasar dan analisis perilaku konsumen dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaklumi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya Mirati Sugundari Fajaria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.